Dan saya yakin kalau manajemen resikonya baik, saya kira persoalan ini tidak berlarut-larut. Menurut saya kita belum begitu mapan dalam hal mempersiapkan rekrutmen aparatur sipil negara ini dengan yang lebih mapan begitu ya. Tribuners dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program podcast Tribun Solo. Kali ini kita akan membahas topik yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial, yakni seputar penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara. Nah, untuk mengulas topik tersebut, kita kedatangan narasumber dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Solo, yakni Bapak Didi Gunawan Suharto, begitu? Iya. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah diundang sih. Ya, topik tersebut belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, terutama di kalangan media sosial, Bapak. Nah, untuk penundaan pengangkatan CASN tersebut, kalau dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana Pak pandangan Bapak? Iya, saya kira kalau mengikuti perkembangan berita kebijakan mengenai pengangkatan calon ASN itu ya, baik calon PNS maupun calon P3K, ini kan beberapa waktu ini bisa dikatakan perubahannya relatif dinamis begitu ya, dengan geser-geser jadwal dan sebagainya, sehingga dari rencana awal yang kemudian bergeser, dimundurkan, kemudian ditarik lagi ke depan, yang kemudian harapannya nanti bulan katakanlah Juni atau Oktober untuk rencana awal untuk pengangkatan ini kemudian bergeser-geser lagi. Ini saya kira terlepas kepastian jadwalnya kapan begitu ya, saya kira yang juga tidak kalah menarik adalah sebenarnya katakanlah pemerintah ini sudah memiliki atau konsisten tidak itu kan dengan perencanaan awal yang sudah disusun ya. Kemudian sudah memiliki grand design perencanaan SDM aparat negara atau belum itu kan. Kalaupun sudah, mengapa bisa terjadi semacam ini? Saya kira polemik semacam itu yang kemudian justru perlu diperhatikan gitu kan, perlu dicermati. Selain perubahan jadwal ini tadi yang katakanlah masih bergeser ke sana gitu kan ya. Saya kira itu isu yang juga menarik dan menurut saya krusial untuk diperbincangkan terkait dengan sebenarnya desain penataan ASN ke depan seperti apa. Ini saya kira yang perlu dipikirkan bersama-sama gitu kan. Pak, ini penundaan ini kan disebut-sebut juga salah satunya karena faktor efisiensi anggaran. Apakah itu sebenarnya sebagai alasan yang masuk akal, Pak, untuk melakukan penundaan ini? Ya. Menurut saya dari perspektif katakanlah administrasi negara ya, kalau coba dikaitkan ya bisa saja dikait-kaitkan gitu kan ya, bisa saja dikaitkan karena logikanya begini misalnya ya, ketika misalnya pegawai atau aparatur itu kemudian sudah mendapatkan kepastian atau katakanlah sudah secara resmi, secara formal diangkat begitu, tentu ada konsekuensi yang berkaitan dengan penganggaran gitu kan. Itu yang kemudian kalau memang katakanlah ditanyakan apakah rasional, ya rasionalisasinya di situ saya kira ada keterkaitan antara pembiayaan dan juga status dari pegawai yang diangkat gitu. Ya. Tapi apakah ada juga unsur semacam politis atau yang lainnya terkait untuk penundaan itu, Pak? Kalau menurut saya kok tidak sejauh itu ya, saya tidak melihat relevansi dengan aspek politis berkaitan dengan tersebut. Karena apa? Karena pertama ini sebenarnya kan berkaitan dengan hal yang sifatnya administratif ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau mau dikaitkan dengan politis, saya kira event-event politis apa yang bisa dikaitkan ke situ kan sudah lewat ya, pemilu, pilkada kan, event-event semacam itu sudah lewat, sehingga kalau dicoba dihubung-hubungkan dengan apakah ada nilai politis atau tidak, kok saya belum melihat sejauh itu ya Mas ya. Ya. Tapi untuk penundaan tersebut, apakah juga ada indikasi kalau perencanaan untuk kebutuhan
pegawai di instansi yang terkait itu belum matang gitu. Jadi ada sinkronisasinya itu kayak kurang gitu. Iya. Ini yang menurut saya masih dipertanyakan, perlu dipertanyakan gitu kan ya. Karena berkaitan dengan perencanaan. Saya memang mempertanyakan ini ya, apakah memang katakanlah misalnya sudah ada perencanaan sejak awal begitu ya. Apakah memang seberapa jauh gitu kan pemerintah itu konsisten dengan rencananya gitu kan. Jadi katakanlah mereka sudah punya rencana, pemerintah sudah punya rencana jadwal yang tertata gitu sejak awal. Apakah kemudian jadwal itu dengan mudah bisa digeser-geser karena pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan? Ini saya kira yang perlu kita telusuri lebih jauh begitu ya. Jadi memang begini, saya juga mencoba mengamati beberapa tahun belakang, kemudian coba kita tarik jauh ke belakang, lebih belakang lagi gitu kan. Indonesia ini ya umumnya ini saya kira belum begitu matang dan tertata gitu kan dalam hal penataan aparatur sipil negaranya ya. Termasuk di dalam hal ini adalah proses yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai baru. Ini yang kemudian mengapa hal ini dipertanyakan gitu ya? Karena menurut saya kita belum begitu mapan dalam hal mempersiapkan rekrutmen aparatur sipil negara ini dengan yang lebih mapan begitu ya. Memang dalam beberapa tahun kemarin kita sudah mencoba untuk mereformasi itu gitu kan. Ada bentuk reformasi kaitannya dengan rekrutmen ASN ini sudah relatif beberapa dijalankan. Misalnya proses seleksi yang model CAT misalnya, ini saya kira proses yang harus kita apresiasi bahwa itu bentuk dari mewujudkan objektivitas dalam rekrutmen gitu kan. Cuma ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya Mas ya. Ini kan proses rekrutmen ini kan rangkaiannya panjang gitu kan. Sejak dari mulai katakanlah penyusunan formasi gitu kan. Bahkan sebelum itu ya berkaitan dengan bagaimana analisis beban kerja, kemudian anjab dan seterusnya yang itu menjadi dasar bagi nanti perumusan atau penyusunan formasi yang dibutuhkan di setiap unit kerja di pemerintahan. Ya. Kalau berkaca dari timeline yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya itu Pak, sebenarnya apakah ada temuan nggak sih untuk masalah semacam ini, ataukah sebenarnya sudah berjalan dengan baik gitu, terutama untuk rentang waktu proses dari masa awal hingga pelantikannya begitu? Iya, mungkin ini bisa di cross check lagi ya, tapi sependek yang saya coba lihat itu sebenarnya timeline dari waktu sebelumnya itu sudah relatif mapan gitu kan. Tapi begitu ada isu, saya bilang isu ya, isu kemudian ada efisiensi anggaran, tiba-tiba ini muncul ke permukaan ini. Apakah itu ada kaitannya dengan persoalan anggaran? Ya mungkin saja, tadi sudah saya awal disampaikan seperti itu ya. Dan kemudian itu bagaimana timeline berikutnya? Nah, ini kan masih tarik ulur ini yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau mau lihat yang ke belakang, saya kok sependek yang saya lihat sudah sesuai timelinenya. Ya, begitu. Nah, Pak, untuk isu ini, Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik, terutama kan banyak juga yang akhirnya harus bekerja lagi padahal sudah memasuki masa pensiun ataupun posisi yang masih lowong karena belum dapat ditempati gitu, Pak. Ya, ini juga kalau kita bicara yang pertama rasionalitas ya, tentu ada relevansinya, ada kaitan, ada relasi yang kuat ya antara ketersediaan aparatur ini calon ASN ini dengan pelayanan publik gitu katakanlah. Mengapa? Karena tentu sebenarnya esensi dasar dari mengapa melakukan rekrutmen gitu kan ya. Karena memang instansi atau unit kerja itu merasa membutuhkan aparatur gitu kan, calon aparatur baru untuk menggantikan mungkin yang aparatur yang memasuki purna misalnya, sehingga
Sehingga itu yang kemudian dibutuhkan rekrutmen. Juga pada saat bersamaan ada lembaga-lembaga baru katakanlah yang juga bermunculan gitu kan. Ini juga mungkin kaitannya yang disampaikan Kementerian Pan-RB ya berkaitan dengan ini apa katakanlah sempat muncul ketertundaan ini karena berkaitan dengan kemunculan organisasi baru atau perubahan organisasi nomenklatur. Itu juga masuk akal karena memang tentu organisasi yang dulu di awal direncanakan itu kan kemudian berubah gitu kan, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian di sana sini. Tapi secara umum sekali lagi ketika misalnya calon pegawai baru ini tidak segera diangkat katakanlah, itu juga punya konsekuensi juga dengan kemungkinan pelayanan publik yang kurang optimal begitu. Ya. Nah, dari sisi pegawai sendiri, Pak, terutama yang masih bekerja padahal seharusnya sudah selesai begitu ya. Itu ada pengaruh nggak sih, Pak, untuk mungkin dari individunya langsung begitu? Ya, ini memang sifatnya individual ya. Yeah. Jadi kalau yang ditanyakan katanya dengan apakah implikasi terhadap individu masing-masing, tentu setiap individu responnya bisa saja beda-beda ya Mas ya. Ada yang mungkin bagi yang mungkin yang sebenarnya mau purna tapi kemudian diberdayakan kembali, tentu ada yang merasa senang karena diperpanjang gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada yang mungkin tidak senang karena sudah saatnya untuk istirahat tapi masih diberdayakan. Nah, sekali lagi responnya tentu sangat variatif. Ini bagi yang sebenarnya sudah memasuki purna atau sudah selesai penugasannya. Nah, ini juga beda lagi kalau mungkin jawabannya dari yang teman-teman yang calon yang segera diangkat gitu kan, mundur-mundur itu juga mungkin responnya juga sifatnya individual juga gitu kan. Ada yang mungkin tapi saya yakin kebanyakan kok pengen segera diangkat ya karena apa? Karena tentu akan kaitannya dengan kepastian status kan ya. Itu yang saya kira yang mesti ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang kemarin lolos seleksi atau rekrutmen tersebut. Iya, apalagi banyak yang menyampaikan bahwa mereka sudah melepas pekerjaan lama, berharap segera diangkat, tapi ternyata ada pengunduran dan harus menunggu lagi. Nah, itu ada semacam solusi nggak ya Pak ya untuk situasi tersebut, atau mungkin ya balik lagi harus bersabar? Yang pertama tentu kepastian ya. Ini kepastian saya kira yang utama harus disampaikan terutama oleh pemerintah. Sebenarnya pastinya kapan kita kan diangkat. Kalau maju kapan, mundur kapan gitu misalnya ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalaupun diundur dari rencana awal, tentu dengan berbagai macam alasan pertimbangan tadi ya, tentu harapannya tidak terlalu lama gitu kan, tidak terlalu lama. Nah, kemudian yang terakhir bagi yang memang ternyata sudah demikian mendesak misalnya ya, sudah terlanjur keluar dari resign dari pekerjaan lama atau yang apalah status dari masing-masing calon tersebut, kok segera tidak diangkat, kalau tidak segera diangkat mereka ada problem apa gitu kan. Ini mesti kan harus diberikan solusi oleh pemerintah terutama yang bertanggung jawab dalam tanda petik yang berkaitan dengan pengunduran ini ya. Mudah-mudahan kalau tidak terlalu lama katakanlah ya, itu katakanlah 1 atau 2 bulan itu misalnya, saya mudah-mudahan tidak terlalu berimplikasi ya. Tapi itu sebenarnya idealnya berapa bulan sih Pak untuk proses pengangkatan setelah sudah dinyatakan lolos seleksi begitu? Itu idealnya berapa bulan Pak? Ini saya nggak tahu persis ya. Ini karena administratif internal dari BKN maupun di Kemenpan RB sendiri ya. Tapi logikanya maksudnya nggak terlalu lama kan. Artinya kan semua sekarang sudah basisnya kan IT ya, basis datanya sudah jelas ya. Nama-namanya juga fake gitu kan. Cuma dugaan saya kemungkinan karena itu tadi, ini juga mungkin alasan dari Kemenpan RB ya. Jadi ada perubahan data, ada juga perubahan nomenklatur, perubahan organisasi ya. Kalau perubahan data misalnya yang saya dengar juga misalnya, oh ini dulu yang dibutuhkan ini ternyata kok belakangan yang masuk kompetensinya beda misalnya. Ini kan berarti perlu ada penyesuaian di sistem atau di administrasinya. Hal semacam ini katakanlah ada miss data ini yang mungkin perlu waktu untuk penyesuaian lagi. Gitu. Nah, dengan adanya isu penundaan itu Pak, apakah ini juga menjadi
nantinya evaluasi bahwa ada manajemen resiko, terutama ketika ada kemungkinan penundaan atau perubahan jadwal yang semestinya begitu. Ya, berkaitan dengan manajemen risiko ya, risk management. Mestinya setiap institusi sekarang didorong untuk melakukan itu kan ya. Dan mudah-mudahan sekelas Kemenpan RB mestinya sudah mengantisipasi itu ya. Karena ini kementerian yang mestinya jadi garda terdepan untuk penataan birokrasi terutama. Dan sehingga ketika mereka sudah punya manajemen risiko yang baik misalnya ya, termasuk mengidentifikasi daftar risiko apa gitu kan, kemudian kaitannya dengan solusi apa yang harus dilakukan mestinya sudah ada ya, sehingga ada alternatif ketika kondisi semacam ini bagaimana pensikapannya. Dan saya yakin kalau manajemen risikonya baik, saya kira persoalan ini tidak berlarut-larut begitu. Nah, untuk secara keseluruhan Pak, apakah perlu ada semacam reformasi untuk perencanaan, terutama dari sisi penyusunan timeline itu Pak ya? Kemudian kalau ada, itu idealnya seperti apa sih Pak? Iya, tadi sudah saya singgung ya, jadi reformasi birokrasi, reformasi administrasi berkaitan dengan katakanlah penataan aparatur atau SDM ini saya kira banyak hal ya, meliputi banyak hal dan salah satunya adalah berkaitan dengan rekrutmen ya. Rekrutmen pun kalau didetailkan itu kan bisa meliputi banyak hal, dari mulai penyusunan formasi gitu kan, kemudian pelaksanaan tes sampai misalnya pengangkatan ini kan misalnya. Kemudian nanti lanjut lagi di pengembangan kompetensi, pengembangan karir dan seterusnya, itu masih panjang lagi untuk penataan SDM ini. Nah, khusus kaitan rekrutmen ini kan kita sudah cukup reformis terutama dalam hal misalnya secara normatif ya, saya sampaikan secara normatif misalnya dalam hal penentuan formasi misalnya, sebelum diadakan rekrutmen, sebelum diputuskan formasinya apa-apa itu mestinya kan harus ada penyusunan formasi melalui anjap ABK misalnya, beban kerjanya seperti apa dan seterusnya. Ini yang sudah ini perkembangan yang luar biasa, artinya ada hal yang sudah banyak dilakukan untuk meningkatkan reformasi dalam penataan SDM ini dibandingkan katakanlah pada era zaman dulu begitu, misalnya dalam hal penentuan formasi saja masih sangat subjektif misalnya gitu kan, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu kan, kira-kira butuh piro ya misalnya gitu kan, itu kan kurang ideal, maka idealnya perlu objektifnya melalui apa, melalui analisis gitu kan. Nah ini normatifnya sudah dilakukan, cuma lagi-lagi kita perlu evaluasi ya berkaitan dengan apakah memang benar ini sudah dilakukan secara konsisten belum, itu kan mekanisme yang objektif semacam ini dalam hal penyusunan formasi ini gitu kan, sehingga yang dibutuhkan itu memang benar-benar yang real harus ada di dalam suatu unit kerja ya. Itu dalam hal penyusunan formasi. Bagaimana dengan reformasi pelaksanaan? Ini kan juga harus diperhatikan selain CAT yang sudah kita perlu apresiasi juga secara objektif. Mungkin yang pasca itu yang kemudian harus direformasi juga, itu kan kaitannya dengan bagaimana proses pengangkatan ini juga agar objektif dan juga dengan cepat gitu kan, sehingga bisa segera mendukung kinerja dari pelayanan publik birokrasi pemerintah. Ya. Itu apakah butuh semacam grand design yang baku gitu Pak untuk perencanaannya secara terutama untuk rentang waktunya itu Pak? Apakah butuh semacam itu Pak? Ya, saya kira kalau kita mau melihat grand design besarnya reformasi birokrasi ya, roadmap reformasi birokrasi Indonesia, itu mestinya sudah ada, gitu kan. Jadi kalau kita mau lihat roadmap reformasi birokrasinya Indonesia, ya, itu sudah ada bagian bagaimana apa yang direformasi kaitannya dengan aparatur sipil negara misalnya, gitu kan, aparat pemerintah apa yang direformasi dari mulai rekrutmen, penyusunan formasi sampai si pegawai itu pensiun misalnya, itu ada bagian-bagian yang harus direformasi. Hanya menurut saya oke lah, itu sudah ada gitu kan, grand design-nya. Sekarang kita kawal itu gitu kan. Kita evaluasi, kita kawal dan kita lihat sejauh mana ketercapaiannya. Itu saya kira yang perlu dilakukan kemudian kan ya.
Nah, Pak, ini kemarin yang cukup menyita perhatian publik, komentar dari Kepala BKN terkait untuk calon aparatur sipil negara yang sudah lolos tapi belum bisa diangkat untuk kembali bekerja ke tempat kerja sebelumnya. Nah, itu Bapak menanggapi komentar itu seperti apa sih, Pak? Ya, saya kira di satu sisi komentar tersebut menyejukkan ya, menyejukkan artinya memberikan angin segar terutama kepada calon yang bersangkutan yang memang berhadapan dengan persoalan tersebut gitu kan. Dan kalau itu bisa direalisasikan juga bagus-bagus saja gitu kan. Cuma kemudian bagaimana itu bisa dilakukan gitu kan. Ini kan yang penting kan langkah nyatanya ya Mas ya. Jadi wacana semacam itu kemudian yang dibutuhkan adalah misalnya konkretnya bagaimana, seperti apa. Ini yang saya kira juga ditunggu-tunggu juga untuk kalau memang itu mau dilakukan bagaimana teknisnya gitu kan. Tidak hanya sekedar ada wacana solusi tapi kemudian kesulitan untuk diterapkannya ya. Tapi kira-kira itu masih berpotensi nggak sih Pak untuk kembali lagi ke tempat kerja padahal sudah katakanlah mengajukan pengunduran diri gitu? Nah itulah, tanyakan aja kepada kantornya gitu kan, ada instansinya gitu kan, sudah resign masuk lagi gitu kan. Kalau boleh ya baik banget gitu kan, artinya tentu tidak ada masalah di situ. Tapi pertanyaannya sejauh mana kemungkinan yang bisa dilakukan begitu. Nah, terkait isu ini kan juga menuai banyak komentar masyarakat ya Pak, terutama di media sosial juga sangat ramai beberapa waktu belakangan. Nah ini apakah hal ini bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Pak? Nah kalau itu terjadi, kira-kira bagaimana sikap pemerintah untuk menyikapi situasi ini? Iya, trust ya, public trust terutama. Jadi kalau saya melihat begini ya, jadi public trust itu kan bukan hanya dipengaruhi oleh sepotong demi sepotong ya, tapi rangkaian potongan-potongan gitu kan. Artinya fakta-fakta yang bertumbuk-tumbuk sehingga itu bisa memperkuat kepercayaan publik atau sebaliknya ketidakpercayaan publik. Ya tentu salah satu potongan itu kemungkinan ini gitu kan, artinya ketika publik ada melihat atau respon publik menjadi negatif katakanlah terkait dengan persoalan katakanlah tarik ulur pengangkatan calon ASN ini akan menimbulkan katakanlah ketidakpercayaan publik, maka ini tidak serta-merta kemudian akan signifikan akan mempengaruhi naik turunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Tapi kalau itu memang berkontribusi, saya kira akan menambah tumpukan-tumpukan ketidakpercayaan atau kepercayaan itu tadi, gitu kan, Mas. Sepanjang ketika katakanlah fenomena ini bisa diselesaikan dengan baik, katakanlah ya, dengan halus, dengan lancar, begitu saya kira kepercayaan publik itu tidak akan bertambah ya. Namun ketika ini berlarut-larut kemudian menjadi bola liar yang merembet kemana-mana isunya, itu ya bisa saja kemudian menambah ketidakpercayaan publik kepada pemerintahan, begitu. Nah ini juga mulai sudah ada informasi bahwa untuk pengangkatan untuk PNS paling lambat Juni, sementara untuk P3K disebutnya Oktober. Nah apakah ini butuh kepastian itu ya Pak ya, agar terutama untuk yang calon peserta yang sudah lolos itu dan menunggu pengangkatan supaya tidak ada kekhawatiran gitu. Harapannya Bapak seperti apa Pak? Iya tentu tadi saya sampaikan yang pertama adalah saya kira yang ditunggu-tunggu pertama kali atau yang utama itu adalah kepastian ya. Pastinya kapan gitu kan. Saya yakin ini akan ditunggu-tunggu oleh baik calon sendiri maupun saya kira unit kerja masing-masing kan. Mereka tentu akan mempersiapkan ini atau tentu akan berdampak kepada mereka ketika jadwal ini pasti gitu kan. Jadi mereka bisa mempersiapkan katakanlah yang sederhana saja misalnya, ketika ada pegawai baru misalnya ini nanti ruangnya tempat duduknya mana, itu kan perlu kepastian juga kan. Datangnya kapan pegawai ini gitu kan.
kemudian nanti setelah mereka datang, kemudian pembagian kerjanya atau penugasannya bagaimana, dan seterusnya sampai misalnya nanti kalau diklatnya kapan itu kan juga sudah harus dirumuskan unit kerja masing-masing untuk memperkirakan waktu ini. Saya kira kepastian ini perlu dan ya setidaknya di dalam bentuk hitam di atas putih misalnya begitu ya. Tidak hanya polemik di media atau secara liar di ruang publik, tapi perlu ada kepastian secara legal formal. Saya kira akan lebih bagus untuk setidaknya memberikan ketenangan kepada calon ASN yang lolos kemarin maupun dari unit kerja masing-masing yang tentu juga mereka akan menanti kepastian dari pegawai baru tersebut. Begitu. Siap. Terakhir Pak, untuk sebagai kesimpulan dari obrolan kita kali ini, usulan Bapak untuk secara garis besar untuk proses rekrutmen ASN ini secara keseluruhan seperti apa sih Pak? Idealnya untuk pelaksanaan supaya tidak ada kondisi semacam ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Kalau dalam jangka pendek atau terkait dengan isu penanganan isu, saya kira tadi sudah secara eksplisit maupun implisit sudah saya sampaikan ya. Kita perlu ada kepastian untuk yang pengangkatan ini, kemudian bagaimana mitigasi yang dilakukan ketika ada persoalan yang berkepanjangan atau yang berdampak kepada calon itu sendiri yang lolos tadi maupun unit kerja yang mungkin juga terdampak itu. Sudah saya sampaikan tadi secara implisit maupun eksplisit. Cuma kemudian kita juga sebenarnya kan perlu kedepannya bagaimana gitu kan. Karena proses rekrutmen ini dan juga secara umum adalah penataan aparatur sipil negara itu kan proses yang akan terus terjadi akan terus berulang gitu kan. Akan rutin dilakukan baik oleh pemerintah maupun nanti masyarakat yang katakanlah terkait dengan proses tersebut gitu kan. Sehingga bagaimana ke depan itu bisa didesain, bisa ditata dengan tadi disampaikan mitigasi yang lebih baik sehingga kasus-kasus semacam ini tidak berulang kembali begitu. Ini saya kira yang perlu dipikirkan sebagai bagian, saya kira juga grand reformasi birokrasi yang memang menjadi bagian penting bagaimana kita menata birokrasi ini menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna dan seperti slogannya untuk membawa birokrasi Indonesia itu menjadi birokrasi yang kelas dunia begitu. Jadi kalau pengen mimpi ke sana tentu kan harus dibangun sejak dini dari aparatur yang baru ini untuk diajak berreformasi begitu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Didi untuk pemaparannya, sangat memberikan insight yang bermanfaat untuk kita semua terkait dengan isu penundaan ini. Harapan kita semua ini tidak berlarut-larut ya Pak ya. Dan segera ada kepastian supaya semua juga senang gitu. Baik Tribuners, terima kasih banyak sudah bersama kami berdiskusi seputar penundaan pengangkatan CASN kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam episode podcast berikutnya. Salam.